Tapi orang sekarang pengen dia ditambahin ini, dioperasi, ditambahin dijahit itu, ditambahin disuntik ini itu, nggak tahu tuh hukumnya gimana. Di sini Imam Tirmidzi membahas di dalam bab tentang fi kuhli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana Rasulullah memakai daripada celak mata ataupun daripada celak mata, apa bahasa Indonesia? Celak mata. Sifat mata. Celak ataupun sifat mata tersebut. Rasulullah memakainya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai ismit fa innahu yajlul basar. Nabi Muhammad memerintahkan pakailah celak mata daripada batu ismit, daripada serpihan batu. Jadi itu ada namanya batu ismit, itu dihancurkan supaya jadi semacam bubuk lalu dipakai di mata. Untuk apa gunanya? Fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Sebab itu batu ismit itu dia itu menguatkan pandangan seseorang. Sunnah Nabi enggak sembarangan. Ada obatnya di situ, memperkuat pandangan seseorang dan menambahkan wa yumbitu sya'ar, memperbanyak bulu mata. Bulu mata itu keluar lebih mudah, lebih banyak, lebih lebat dengan adanya seseorang memakai ismit tersebut. Ismit yaitu serpihan atau bubuk dari batu ismit. Batu ismit di mana adanya? Yang di Indo sekarang batu ismit tapi bukan itu? Bukan. Hah? Di Saudi adanya. Nggak tahu. Kalau yang sekarang tuh yang cair nggak tahu. Apakah itu termasuk ismit atau bukan? Sebab ada sekarang kan yang cair, atau ada tuh yang kayak tusuk gigi tuh, dibasahin pakai air. Nggak tahu itu batu ismit apa nggak tahu. Cuma intinya yang sunnah dipakai oleh Rasulullah adalah ismit, yang terbuat dari batu ismit. Dan dikatakan para sahabat mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad mempunyai daripada celak selalu di bawah kantongnya, mukhulah, tempat celak. Untuk Rasulullah memakai celak kapanpun, habis wudhu atau setelah mandi atau keluar kamar, memakai selalu dibawa sama Nabi Muhammad. Di dalam kantung kecilnya salah satunya ada celak selalu dibawa. Dan Rasulullah memakai setiap hari, kulla lailatin, setiap malam 3 kali di bagian kanan, 3 kali di bagian kiri. Jadi memakai di bagian kanan 3 kali, lalu di bagian kiri juga 3 kali. 3 kali di setiap mata. Bukan kanan 2 kiri 1, tidak, tetapi setiap mata 3. Semuanya sunnah Nabi Muhammad 3 memakai ismit. Nabi Muhammad mengatakan alaikum bil ismit indan nom, dianjurkan kepada kalian memakai ismit pada saat kalian tidur. Sebelum tidur pakai ismit. Fa innahu yajlul basar, sebab itu memperkuat pandangan seseorang, matanya itu jadi kuat. Wa yumbitu sya'ar, dan hal tersebut juga menumbuhkan daripada rambut yang ada di mata. Diperkuat, diperbaik matanya dengan menggunakan obatnya Rasulullah, yaitu adalah batu ismit. Ibn Abbas mengatakan inna khaira akhalikum al-ismit, sebaik-baiknya celak sifat mata kalian, celak yang paling baik adalah batu ismit. Sebab itu betul-betul memperkuat mata dan juga menambahkan rambut yang ada di mata, di bola mata. Alaikum bil ismit fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Semua mengatakan hal tersebut. Ibn Abbas, dari Nabi semuanya. Ibn Abbas bawa hadis tersebut dari Nabi. Terus Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab juga sama, mengambil dari Rasulullah, Rasulullah mengatakan alaikum bil ismit, pakailah celak sebelum kalian tidur, sebab itu memperkuat pandangan dan juga memperindah daripada bulu mata. Orang sekarang bulu mata cabut dikit, tambah lagi, pakai obat, pakai ini. Padahal ada obat Nabi Muhammad, pakai ismit, pakai sunnah. Tapi orang sekarang pengen dia ditambahin ini, dioperasi, ditambahin dijahit itu, ditambahin disuntik ini itu, nggak tahu tuh hukumnya gimana. Padahal Nabi Muhammad mengajarkan hanya dengan memakai ismit sallallahu alaihi wasallam. Lalu di bab berikutnya membahas pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dikatakan paling suka memakai gamis. Apa itu gamis? Pakaian yang menutup
dari atas sampai bawah, yaitu satu kali pakai tertutup satu bagian yang panjang, itu gamis. Satu bagian yang panjang yang meliputi dari leher sampai ke bawah kaki, gamis. Ataupun syamis adalah setengah, perlu kain lagi di bawahnya untuk menutupi daripada baju yang di bawah. Kemarin di hadis yang sebelumnya kami bertemu dengan Nabi Muhammad wa alaihi kiswatan akhbaran. Beliau memakai dua belah baju yang dua-duanya hijau. Apa itu? Apakah gamis dengan jubah ataupun sarung dengan baju koko, yaitu di bawahnya ada satu bagian lagi. Tetapi di sini mengatakan Nabi paling suka memakai gamis, satu bagian dari bajunya tersebut, yaitu yang menutupi aurat dari leher sampai ke kaki beliau. Itu riwayatnya banyak. Yang pertama riwayat tersebut dari Ummu Salamah mengatakan hal tersebut. Yang kedua juga Ummu Salamah mengatakan, semuanya lewat Ummu Salamah. Nabi memakai gamis, Nabi selalu memakai gamis. Yang paling disukai sama Nabi Muhammad adalah memakai gamis. Dan dikatakan tangan dari gamis Rasulullah SAW itu sampai pergelangan tangan, bukan sampai sikut ataupun ketek, tetapi gamis beliau yang beliau pakai itu sampai pergelangan tangannya, panjang tangannya sampai pergelangan tangan beliau. Dan panjang kakinya bagian bawah tidak melewati batas mata kaki, tetapi setengah di betis, antara betis dengan mata kaki di pertengahannya. Lalu Rasulullah mengajarkan, karena Rasulullah kalau pakai gamis katanya, kalau punya baju baru atau imamah baru atau sorban baru atau gamis, jubah, kain baru, pakaian baru, Rasulullah selalu membaca bismillah. Setiap mengganti memakainya membaca bismillah, menyebut nama Allah, lalu membaca doa, Allahumma lakal hamdu kama kasautani. Ya Allah, segala puji syukur kepadamu sebagaimana engkau telah memakaikan kepadaku daripada pakaian ini. Dan aku meminta as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah. Dan aku meminta kebaikan dari pakaian ini dan juga kebaikan dari apa? Dari apa yang dibuat oleh orang yang membuatnya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Dan aku memohon pertolongan, yaitu dari apa? Dari keburukan yang ada di pakaian ini, atau pakaian ini dibuat untuk suatu keburukan. Aku meminta pertolongan dari hal tersebut. Yang aku inginkan adalah keindahan, yang aku inginkan adalah kebaikan dengan memakai pakaian tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Terakhir beliau menutup dengan hadis pakaian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikatakan bahwasanya beliau menyukai daripada pakaian yang hijau. Kami melihat, kata salah satu sahabat Abi Rimsah mengatakan, Nabi Muhammad memakai daripada 2 buah lembar baju yang berwarna hijau. Keduanya berwarna hijau, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang satu hijau, yang satu kuning, enggak. Tapi Nabi lihat indah, warnanya aja hijau sama hijau. Bukan hijau sama kuning, hijau sama merah, enggak, tapi dua-duanya burdan akhbaron, dua-duanya hijau, dua-duanya serasi, dua pakaian tersebut sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad menganjurkan untuk setiap muslimin mukminin memakai pakaian putih. Dikatakan oleh Ibn Abbas, Nabi Muhammad pernah mengatakan, alaikum bil bayad, hendaknya kalian memakai pakaian yang berwarna putih untuk dipakai oleh kalian yang hidup. Ya, setiap yang hidup pakai yang putih, dan yang mati dari kalian juga pakaikan mereka kafan yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, sebab warna putih adalah sebaik-baiknya pakaian yang kalian punya. Di hadis yang lain pun Jundub mengatakan seperti itu. Samurah bin Jundub mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan hal yang sama. Ilbasul bayat, pakai pakaian putih. Fa innaha athhar wa atyab, sebab lebih bersih, lebih suci dan juga lebih indah, katanya pakaian putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan tutupi orang mati dari kalian yang meninggal dengan pakaian putih tersebut. Sayyidina Aisyah juga mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari wa alaihi mirtun min sya'arin aswad wa an abihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayyigatal kummain. Bahkan Nabi Muhammad pernah memakai baju jubah, pakaian apa? Dari kaum Romawi.
Bukan dari bangsa Arab, pakaiannya modelnya Romawi daripada jubah mereka yang kedua tangannya itu sempit. Dua tangannya itu bagian tangannya sempit. Sebab dulu Nabi Muhammad di Madinah kalau pakai itu rata-rata lebar. Bagian tangannya ini, kumnya ini lebar. Tetapi yang punya Rumiyah, yang punya jubah dari Romawi itu lebih sempit dikatakan. Dan Nabi memakainya. Enggak bilang ini sesuatu yang bid'ah, ini adalah pakaian orang kafir, pakaian orang Yahud. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut. Tidak. Bukan hal seperti itu. Sebab itu adalah pakaian yang menutupi aurat. Tapi kan kalau orang pakai itu berarti dia bela dari Yahudi, bela dari Romawi. Berarti dilarang, haram. Enggak, yang haram pada saat memakainya dengan niat meneladani mereka, bukan menutup aurat. Kenapa engkau pakai baju yang ketutup aurat? Pakai celana jeans, pakai baju ini nutup aurat. Aslinya mubah, halal, enggak apa-apa, halal. Tetapi pada saat niatnya dirubah, aku pakai ini sebab ngikutin artis yang itu, yang ono. Dia enggak buka aurat. Auratnya tertutup, cuma niatnya neladani itu artis yang itu, pemain bolanya itu. Kenapa? Saya cinta sama dia, makanya saya teladanin. Itu yang buat sesuatu menjadi haram. Cuma aslinya tidak diharamkan. Tetapi pada saat dia niat, kenapa begini, kenapa begitu, niat meneladani sosok orang yang dimurkai oleh Allah, maka wal'iyadzubillah orang tersebut bersamanya. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Allah ta'ala insyaAllah berikan keberkahan kepada kita, bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa dipertemukan dengan Nabi Muhammad fil yaqdah wal manam. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Syed.